Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila ruh masyayikhina ulimallahu haqqun alaina khususan jami'u hadhihi al-ahadith al-imam al-Bukhari wal imam az-Zabidi bi anna Allah fillahum yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين إلى أن قال وعنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. حديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء تقدم. وفي هذه الرواية قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. عن أنس رضي الله عنه قال كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وعنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر. Sini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis menafsiri daripada ayat suci Al-Qur'an yang berbunyi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kunci dari setiap gaib, ya, dari setiap gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Disebutkan sama Nabi, ditafsirkan ayat tersebut dengan hadis ini. Kata Nabi, kunci-kunci daripada gaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah itu ada 5. La ya'lamu ahadun madza yakunu fi ghadin. Orang tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi yang suka mengada-ngada itu berarti seakan-akan ngaku Tuhan, Tuhan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, tidak ada yang tahu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Orang tidak tahu secara pasti apa yang ada atau jenis kelamin apa yang dikandung oleh perempuan, oleh wanita. Walaupun sekarang ada USG itu, tapi terkadang bahkan sering terjadi salah. Itu Allah ingin menunjukkan bahwasannya tidak ada yang tahu secara pasti, bisa memastikan 100% tidak pasti, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. USG pun kadang bisa dilihat itu udah 6 bulan, udah 7 bulan baru bisa dilihat. Dari awal tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'lamu nafsun mada taksibu ghada. Tidak ada yang tahu, orang itu tidak ada yang tahu besok. Arti besok ini bukan besok-besok, bukan. Artinya waktu setelah yang dia lalui sekarang. Tidak tahu dia akan melakukan apa setelah waktu ini. Tidak tahu gitu. Habis ini kita ngapui, wallahu a'lam bissawab. Biasanya makan habis ini, biasanya. Mungkin tidak makan. Mungkin habis makan biasanya ini. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan setelah waktu yang dia lalui pada saat itu. Kayak ulama ada yang mengatakan ma madafat wal muammal ghaib walakas sa'ah allati anta fiha. Ma madafat, kata ulama tadi, yang sudah lewat, waktu yang sudah lewat sudah berlalu. Yang sudah lewat sudah berlalu. Tadi jam 7 atau jam 8 sudah berlalu, tidak bisa kembali lagi. Ma madafat. Kalau kita dapati waktu yang sudah lewat ada maksiatnya, tobat sama Allah. Kalau kita dapati waktu yang sudah lewat ada taatnya, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mu'ammal ghaib, yang akan datang ghaib. Ini yang dimaksud Nabi, ghaib. Ghaib itu yang kita tidak ketahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, bukan urusan kita. Jadi istilahnya, kalau mau beramal jangan ditunda-tunda. Mau lakukan sesuatu yang baik jangan kaget ini. Nah, jangan, karena kita tidak tahu waktu yang akan datang setelah kita. Wallahu a'lam. Walakas sa'ah allati anta fiha, yang kalian miliki waktu yang kita lalui sekarang. Kita sekarang ini duduk, ini waktu yang kita miliki. Kita bisa pilih, kita bisa arahkan mau ke amal baik, mau ke tempat-tempat yang baik atau ke tempat-tempat yang tidak baik waktu ini. Jadi jangan mengandalkan kemarin, jangan mengandalkan esok, yang bisa diandalkan sekarang, yang kau sedang lalui waktu tersebut. Pintar-pintar diarahkan. Kalau diarahkan yang tidak baik, berarti ini waktu bakal kau sesali esok hari. Tapi kalau kau arahkan ke tempat yang baik, ini waktu yang bakal kau syukuri di waktu esok hari. Kemudian kata Nabi, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak tahu dia akan meninggal di mana. Tidak tahu. Lahirnya di sini, meninggalnya di mana? Wallahu a'lam bissawab. Sahabat itu lahir yang dari Madinah, yang dari Mekah, lahir di Mekah. Ada yang meninggalnya di Mesir, ada yang meninggalnya di Irak, ada yang meninggalnya di Samarkand. Samarkand itu daerah yang lebih jauh lagi, daerah Persia kalau tidak salah. Samarkand itu tempatnya dekat-dekat Imam Bukhari. Ada yang meninggal di Istanbul. Abu Ayyub Al-Ansari dari Madinah, lahir di Madinah, meninggal di Istanbul, Turki, meninggal di situ sahabat. Ada sahabat yang meninggal di negara Yaman. Jadi contoh tidak tahu bahwasanya kita ini akan meninggal di mana. Tapi ulama mengatakan seseorang itu akan meninggal, dan ketika dia dikuburkan di tempat tersebut berarti dari tanah itulah dia diciptakan. Gitu. Jadi misalkan meninggalnya di sahabat tadi meninggalnya di Irak, berarti dari tanah Irak beliau diciptakan, diambil dari tanah Irak. Ada yang Nabi dari mana? Nabi berarti dari tanah Madinah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga dari tanah Madinah, sama dengan tanah Nabi besar Muhammad SAW, karena sampingan mereka. Jadi kata ulama,
kita ingin tahu dari tanah mana kita diciptakan, itu berarti lihat nanti dikubur di mana. Disitulah kita diciptakan. Tidak ada yang tahu akan meninggal di mana. Wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Tidak ada yang tahu kapan hujan datang. Jadi kadang awan atau mendung itu cuma tanda-tanda, belum tentu ada hujan, begitu. Yang tahu hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadhal. Hasbuk fi riwayatin Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin anhu qala walakin yukhawwifu Allahu bihima ibadahu wa takarrara hadisu al-khusufi kasiran fa fi riwayatin anil Mughirati bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kasafatis samsu uli ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim faqala an-nasu kasafatis samsu limauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innas syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin wala li ayatihi fa idza ra'aitum fasallu wad'ullah. Hasbuk. Radhiyallahu anhu qalat qasafati samsu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa shalla bin nasi wa qama fa'atolal qiyam summa raka'ata fa'atolar raku'ah summa qama fa'atolal qiyam wa huwa dunal qiyam awalin summa waka'a ba'atolar raku'ah wa huwa dunar ruku'i awal summa sajada fa'a tolas sujud summa fa'ala birrokatil ukhra mislah ma fa'ala birrokatil ula. Hasbuk.
Nah. Qasifani bil mauti ahadi wala lihayatihi iza ra'aitum dzalika faqullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu summa qala ya ummati Muhammadin wallahi ma min ahadin ahyaru minallahi an niyat abduhu aw tazniya amaduhu ya ummata Muhammadin wallahi law ta'lamuna ma'a'lamu ladahiktum qalilan wala kaitum katsiran. Ini cerita gerhana matahari pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Gerhana matahari ini terjadi ketika di hari yang sama dengan meninggalnya Ibrahim. Ibrahim itu putra Nabi dari Maryah Al-Qibtiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diberi hadiah oleh Raja Muqawqis, hamba budak perempuan, Maryah namanya, Maryah Al-Qibtiyah. Qibtiyah itu bangsa dari bangsa Mesir, Qibtun, bangsa Mesir. Dihadiahkan ke Nabi Muhammad SAW. Nabi diterima, Maryahnya masuk Islam, tidak dinikahi, bukan nikah ya. Jadi budak hamba sahaya, boleh berhubungan, boleh dihubungi, boleh semua. Seperti istri, tapi statusnya bukan istri. Statusnya budak, hamba sahaya. Lahirlah dari Maryah ini putra Nabi yang bernama Ibrahim, ya, putra Nabi. Jadi Nabi itu punya anak dari Sayyidah Khadijah. Selain dari Sayyidah Khadijah, dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah ini. Cuma dari dua ini Nabi punya anak. Dari istri yang lain, istri Nabi 11. Istri Nabi 11 punya anak dari satu, Khadijah. Dari 10 tidak punya anak. Nabi punya budak perempuan, punya anak cuma satu, Maryah Qibtiyah. Punya anak namanya Ibrahim. Namun Ibrahim ini tidak sampai 1 tahun meninggal dunia. Putra Nabi tidak sampai 1 tahun meninggal dunia. Diriwayatkan Nabi ketika Ibrahim meninggal menangis. Namanya manusia. Sebagian sahabat heran. Dengan sahabat heran, ya Rasulullah, atabki, nangis ya Rasulullah. Maksudnya seakan-akan ini menurut mereka kalau kita ridho dengan takdir Allah itu tidak boleh nangis. Kita kan harus ridho dengan takdir Allah, berarti tidak boleh nangis, tidak boleh sedih. Kata Nabi, aku ini manusia, punya hati, kata Nabi Muhammad, dan ini rahmat, kata Nabi Muhammad. Tangisan ini rahmat, bukan artinya kalau menangis diluruskan sama Nabi. Begitu. Jadi biasa kadang-kadang ada pemahaman yang salah, menurut dia benar padahal tidak benar. Tugas kita meluruskan pemahaman yang salah tadi. Seperti Nabi, banyak Nabi mengalami atau mendapati pemahaman-pemahaman seperti ini. Bukan sahabat ini munafik, bukan sahabat cinta sama Nabi, cuman salah paham. Karena mereka kan masih belajar. Jadi mereka ketika melihat Nabi menangis heran, ya Rasulullah, antum menangis gitu. Seakan-akan mereka paham kalau ridho dengan qadar Allah itu tidak menangis. Kata Nabi, menangis itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak apa-apa kalau ada yang meninggal, orang kita kenal, menangis, sedih, tidak apa-apa. Cuman jangan sampai melakukan hal-hal dibatasi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi membatasi beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Ibrahim meninggal. Ketika Ibrahim meninggal ini gerhana matahari, terjadi gerhana matahari. Sama juga sebagian sahabat ngomong, oh gerhana matahari ini karena apa? Kalau Ibrahim meninggal. Ibrahim putra Nabi, oh berarti karena Ibrahim meninggal. Langsung diluruskan lagi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi,
matahari dan bulan itu termasuk tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan dengan kematian seseorang. Itu kaitannya kata Nabi Muhammad SAW. Gerhana kenapa terjadi? Yukhawifullahu bihima ibadah. Allah ingin menegur kita. Jadi ketika terjadi gerhana matahari, Nabi memerintahkan sahabat zikir, sholat, berdoa, istighfar. Itu ketika terjadi gerhana, bukan malah jadi tempat rekreasi akhirnya, tempat wisata. Jadi kita sekarang ini mengeluarkan HP kalau di live sambil ketawa-ketawa, itu berbalik dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, gerhana matahari, gerhana bulan itu Allah sengaja mengirimkannya teguran buat manusia. Kalau kalian melihat itu, maka banyak-banyak zikirlah sampai hilang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi beberapa kali salat gerhana matahari. Di antaranya ini gaya salatnya itu 2 rakaat, cuman ada 2 qiyam dan 2 ruku di setiap rakaatnya. Jadi takbir, habis takbir ruku, baca Fatihah, baca surat, ruku, habis ruku naik lagi bukan i'tidal, qiyam lagi, baca lagi, selesai, ruku lagi, habis ruku lagi baru i'tidal, baru sujud. Rakaat pertama dan rakaat kedua begitu. Itu cara salat khusuf, ya, cara salat khusuf asy-syams abul qamar, gerhana matahari atau gerhana bulan. Naam. Fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk. عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر في سلف الصوفي بطوله ثم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك فقال إني رأيت الجنة وتناولت أنا ولو أصبت أكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر مقبرا كاليوم قتل أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله ولا يكفرن العشيرة يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحدى حلنا الدهر كله ثم رأت منك شيئا فقالت ما رأيت منك khairan qattu. Minka khairan. Ini di riwayat lain diriwayatkan ketika Nabi sholat kusuf, sahabat melihat, sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah,
tadi kami melihat antum pas lagi sholat tanawal tasyai'an, kayak makan sesuatu, tapi mereka tidak melihat apa yang dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tsumma ra'ainaka takakka'ta, kemudian kami melihat engkau ya Rasulullah mundur, kayak takut dengan sesuatu. Ada apa ya Rasulullah? Diceritakan sama Nabi. Kata Nabi, ini ra'aitul jannah, aku lagi sholat tadi melihat surga, kata Nabi Muhammad SAW. Wa tanawaltu unqudan, dan aku ambil anggur dari pohonnya. Pohon anggur diambil sama Nabi dari pohon surga, makan Nabi. Sahabat melihat Nabi kayak lagi makan, tapi tidak dilihat apa yang dimakan oleh Nabi. Kata Nabi, walau asabtuhu la'akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Kalau aku ambil unqud tadi, unqud itu anggur yang masih di tangkinya, itu unqud. Jadi bukan anggur, itu bahasa Arabnya inab. Tapi kalau anggur masih di tangkinya, satu gencet itu, nah itu namanya unqud bahasa Arab. Tak perlu dibilang inab, tak, kita paham langsung. Kalau unqud, oh maksudnya anggur masih di tangkinya. Itu yang dimakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau aku ambil, maka kalian akan memakannya selama kalian hidup di dunia ini. Artinya tidak akan habis-habis. Atau ketika kalian makan ini, kalian tidak akan merasa lapar lagi, tidak butuh makan lagi seumur hidup. Kalau sudah makan makanan dari surga, luar biasa. Wa ra'aitun nar, dan kata Nabi, aku melihat api neraka. Ini dalil kata ulama bahwasannya surga dan api neraka itu hakiki. Ada, betulan ada. Ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Soalnya ada beberapa kelompok yang sesat yang berpendapat tidak ada namanya surga neraka. Itu mereka pendapat seperti itu. Oh, maksud surga di Al-Quran atau neraka itu rasa nikmat dan rasa disiksa atau rasa sengsara, begitu. Ini juga menunjukkan dalil, ini di masalah akidah ya, menunjukkan dalil bahwasanya surga dan neraka sudah ada dari sekarang, sudah diciptakan. Bukan nanti pas kita dibangkitkan mau dihisab baru diciptakan, tidak, bukan, sudah ada dari sekarang. Bahkan diriwayatkan udah disiapkan api untuk penghuninya dari sekarang, udah dipanasi sudah. Ya, udah dipanasi biar panas luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Kata Nabi, aku lihat neraka. Falam ara manzaran kal yaum qattu afdha. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih jelek daripada neraka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang sangat jelek neraka itu. Wa raaitu aktsara ahliha an-nisa. Ini musibahnya. Dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah kok banyak perempuan penduduk neraka? Kata Nabi, ya, bikufrihinna, karena mereka suka kufur. Kufrihinna artinya kalau diartikan ke Indonesia kufur maksudnya. Bingung sahabat, yakfurna billah, apakah mereka kufur, kafir kepada Allah? Bukan, kata Nabi. Mereka bukan keluar dari agama, mereka agamanya Islam, tapi yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu cepat mengkufuri nikmat yang diberikan oleh suaminya, itu perempuan. Cepat mengkufuri, jadi cepat lupa sama kebaikan laki, itu betina. Kata Nabi, ini Nabi katakan, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah, kalau seumur hidup kau baik kepada istrimu, kata Nabi, thumma ra'aita minka syai'an, kemudian thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia lihat sesuatu perbuatan jelek sekali. Biasa minta duit dikasih terus, sekali minta duit dah dikasih, langsung mengatakan, oh kau ni katik baiknya ni. 100 kali atau 99 kali diberi sama suaminya duit terus, tiap dia minta. Sekali minta yang ke-100 tidak dikasih, mengatakan kau tidak pernah baik seumur hidup. Itu maksud kufur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jelas ini bukan semua perempuan, bukan semua perempuan, tergantung suaminya. Bisa tidak mendidik perempuan tersebut, tanggung jawab kita. Jadi mendidik istri kita, didik bagaimana istri kita tidak jadi perempuan
yang termasuk penghuni neraka seperti yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Banyak sebab lain perempuan ada di api neraka, cuman ini termasuk salah satu sebabnya. Ya, kata Nabi, aku tidak pernah melihat ada sesuatu yang bisa menipu laki-laki yang pintar, yang cerdas, min ihdakunna, melebihi daripada kalian wahai kaum wanita. Jadi tipu daya wanita itu luar biasa memang, termasuk sebab mereka banyak di neraka. Perempuan itu umpannya setan. Kita kalau mancing cacing umpannya, setan kalau mancing umpannya perempuan. An-nisa hablus syaitan, diriwayatkan gitu. Nisa itu umpannya setan. Jadi kata Nabi, aku tidak pernah melihat laki-laki cerdas misalkan, cerdas, pintar, berakhlak, beradab. Tak pernah aku melihat lebih cepat membuat dia tidak berdaya kecuali melalui perempuan, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu perempuan tipu daya setan. Pancingan umpan setan yang paling kuat adalah perempuan. Itulah termasuk sebab kenapa perempuan banyak di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat laqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil 'ataqati fi kusfi syams. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala fasafat asy-syamsu wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fazi'an yakhsha an yakuna as-sa'atu wa atal masjid fa shalla bi atwali qiyamil ruku'in wa sujudin ra'aituhu qattu yaf'aluhu wa qala hadhihi al-ayatu allati yursilullahu la yakunu li mauti ahadin fala li hayatihi walakin yukhawwifu Allahu biha ibadahu wa idza ra'aytum shay'an min dhalika fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Naam. Hasbuk. An Abdillahi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Fasajada biha fasajada ma'ahu wa yuwa syai'in ahada kafa min asa au turabin farafa'ahu ila jabhatihi wa qala yukfini hadha ra'aituhu ba'da dhalika illa kafir. Nah, hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Najmi taqaddama qoriban li riwayati Abi Mas'ud wa zada fi hadhihi riwayati wa sajada Hasbuk badu setelah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk badu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. radhiyallahu anhu lamma qila lahu sholli tusmanu bina arba'a rakaati astarja'a summa qala sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bina rak'atain wa sallaitu ma'a Abi Bakr radhiyallahu anhu bina rak'atain wa sallaitu ma'a Umar radhiyallahu anhu bina rak'atain وليس هدي من أربعة ركعتان متقبلتان. حسبك. صلى الله عليه وسلم. لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله الفجر يؤخر المغرب فيصلي فيها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبثون حتى يقيم العشاء فيصليها فيها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم بجوف الليل. حسبك. بعد. عن جابر
عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا وهو راكب في غير القبلة. عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على حمار وراكبه عن يساره القبلة فقيل له تصلي غير القبلة فقال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أراه يسبح في سفر وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Masbuk. Jadi ada sholat sunnah fis safar, di dalam perjalanan boleh, dan tidak menghadap kiblat boleh. Misalkan kita naik bis, atau naik kereta, naik pesawat, naik mobil, naik apa be? Perjalanan mau sholat sunnah boleh tanpa menghadap kiblat. Kalau bisa kata ulama takbirnya menghadap kiblat. Kalau bisa, kalau tidak bisa sudah, walaupun tanpa menghadap kiblat, tanpa rukuk, tanpa sujud. Maksudnya rukuk sujudnya cuma dengan duduk, posisi duduk sholat boleh. Pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau pernah sholat di atas kendaraannya. Di atas kendaraan Nabi sholat tidak menghadap kiblat, tidak rukuk seperti biasa, tidak sujud seperti biasa. Dibolehkan untuk sholat sunnah, tapi hanya sholat sunnah. Bukan hormatul waktu. Iya, tapi bukan namanya hormatul waktu karena memang tidak ada kewajiban di situ sholat sunnah. Boleh, jadi kita lakukan niat ikuti Nabi kan itu sholat ketika berada di atas kendaraan. Nah, عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه روى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح الليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير ويجمع بين المغرب والعشاء. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. Tanggung, satu lagi. وعنها رضي الله عنها في رواية ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اتجع صلى الله عليه وسلم. Jadi ini bab menjelaskan Nabi mengqasar salat, Nabi menjamak salat. Jadi semuanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya rukhsah, bukan hanya anjuran dengan omongan, tapi dipraktekkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi menjamak, Nabi mengqasar. Khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan afdal itmam daripada qasar yang tidak kesusahan. Sebagian ulama mengatakan tidak. Jadi sebagian ulama mengatakan tetap yang afdal 4 rakaat, bukan 2 sebagian ulama. Tapi jumhur ulama, pendapat yang muktamad, mengatakan afdal qasar. Jika kita lagi di perjalanan tetap afdal salat 2 rakaat. Walaupun kita kuat nak salat 4 rakaat, enggak, afdal 2 rakaat. Karena itu keringanan dari Allah. Keringanan dari Allah, rukhsah, jangan sok-sokan istilahnya. Keringanan dari Allah, kata Nabi, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu atau kama qala. Nah, Allah itu senang, kata Nabi, rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanannya itu dilakukan. Itu Allah senang. Nah, jadi tidak sombong gitu ya, tidak sombong. Jadi apapun yang ada keringanan dari Allah kita ambil, kita lakukan, niat mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman di madhab Abu Hanifah itu tidak dibolehkan jamak. Ini biar kalian dah heran. Di madhab Abu Hanifah
Tidak ada namanya jamak. Karena menurut mereka Nabi itu bukan menjamak. Nabi itu hanya menggabungkan atau waktunya mepet, dekat. Maghrib, sholat, habis itu azan isya, sholat isya, gitu. Bukan jamak menurut mereka. Tapi di mazhab lain yang muktamad di mazhab kita tetap ada namanya jamak sholat dan qasar sholat. Sayyidah Aisyah, hadis berikutnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana sholat Nabi di malam hari. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sholat duduk sama sekali, kecuali beliau pas tua, kata Sayyidah Aisyah. Nabi sholat duduk, tapi cara Nabi sholat duduk bukan dari takbir sampai rukuk duduk, bukan. Jadi Nabi sholat duduk, Nabi takbir, habis takbir Nabi duduk, setelah baca Fatihah duduk, baca surat, kan panjang sholat Nabi. Nabi itu tidak pernah sholat lebih dari 13 rakaat, tidak pernah. Sholat malam Nabi tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Tidak ada riwayat yang mengatakan sholat malam Nabi lebih dari 13 rakaat. Tapi yang dibaca panjang, gitu. Yang dibaca panjang. Tapi kita kalau mau sholat 1000 rakaat silahkan, boleh, bebas. Cuman kalau Nabi tidak lebih dari 13 rakaat. Yang dibaca panjang. Jadi Nabi kalau sholat malam ketika beliau sudah tua, sudah umurnya agak sepuh, kata Sayyidah Aisyah, itu habis takbir baca Fatihah, kemudian duduk, di situ Nabi baca surat yang panjang, surat panjang, Baqarah misalkan dibaca sama Nabi 200 ayat lebih, gitu kan. Kira-kira sisa dari yang dibaca atau yang ingin dibaca sama Nabi 30 atau 40 ayat, Nabi berdiri lagi, dibaca sama Nabi 30 ayat tadi, baru Nabi ruku seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud, tegak lagi, duduk, baca lagi, kurang 20 ayat yang ingin dibaca sama Nabi, diri lagi. Itu cara salat sunnah Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah agak sepuh, duduk, gitu. Itu yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Badu. Sallallahu alaihi wasallam. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta al-haqqu wa wa'duka al-haqqu wa lakal qawwatu haqqu wa qawluka haqqu Haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa muhammadu haqqu sallallahu alaihi wasallam. Sa'atu haqqu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika hafantu wa ilaika hakamtu wa qawfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta aw la ilaha ghairuka Wala haula wala quwwata illa billah. hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam. إذا رأى رؤيا قصها علي إلى رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. ورأيت في منامي كأن ملكين أخذني
akhadhani fadhahaba bi ila nari fa idza hiya mutawiyatun matwiyatun matwiyatun qatayil bikri wa idza laha qarnani wa idza fiha unasun qad arabtuhu faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nari qala kina malakun akhbaru faqala li lam turah faqasastuha ala hafsa faqassatha hafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli min al-lail wa kana 'abdu la yanamu min al-laili illa qalil. Ini Abdullah bin Umar mengatakan, kata Abdullah bin Umar, sahabat itu di zaman Nabi kalau mimpi di malam hari mereka ceritakan di pagi harinya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu kadang di pagi hari bertanya kepada sahabatnya, ada yang lihat mimpi tak? Karena ar-ru'yah salihah itu juz'un minan nubuwah. Mimpi yang baik, mimpi yang bagus itu termasuk bagian dari kenabian. Bagaimana bagian dari kenabian? Kata ulama, karena Nabi Muhammad SAW selama 6 bulan sebelum beliau diutus itu beliau mimpi-mimpi baik terus. Jadi termasuk dari bagian karena Nabi sebelum melihat Jibril secara langsung mimpi dulu biar kuat. Artinya mimpi bagus, mimpi sesuatu dan terjadi keesokan harinya, itu sering dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan ar-ru'yah salihah juz'un minan nubuwah, ya, termasuk bagian, bukan yang mimpi baik jadi nabi, bukan, maksudnya termasuk bagian dari nubuwah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang Nabi senang kalau sahabatnya ada yang mimpi dan mimpi baik, ya, diceritakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama ada adabnya, ada adab ketika mimpi, tidak boleh sembarangan diceritakan gitu. Ketika kita mimpi baik atau mimpi buruk, kalau mimpi buruk tidak usah diceritakan. Mimpi buruk tidak usah diceritakan. Mimpi Ustaz semalam disembelih, tidak usah diceritakan. Itu berarti dari setan, itu ganggu kita. Kalau mimpi baik atau mimpi kita bingung apa maknanya ini, ada artinya atau tidak, tanya sama kalau kita punya guru, tanya sama guru. Jangan cerita, pokoknya jangan diceritakan ke sembarangan orang. Karena kata Nabi di riwayat yang lain, mimpi itu seakan-akan berada di antara sayapnya burung. Kalau ditakwilkan jatuh langsung, artinya terjadi, kata Nabi Muhammad. Misalkan kita mimpi apa, baik takwilnya sebetulnya, cuman karena kita ceritakan ke kawan, pelesan, bercanda kawannya tadi, takwilkannya jelek, jatuh. Siapa pertama kali yang menakwilkannya? Kata Nabi Muhammad. Maka dari itu jangan ceritakan mimpi ke teman. Kenapa? Karena teman itu biasanya tidak senang kalau temannya lebih bagus, lebih baik, begitu. Tapi kalau guru senang malahan. Guru itu senang kalau muridnya lebih bagus, begitu. Guru senang kalau muridnya mimpi yang baik-baik, begitu kan. Terus guru lebih tahu dengan keadaan muridnya. Tahu guru. Mimpi ini tandanya ini, mimpi ini begini, mimpi ini begini. Guru lebih tahu. Karena guru tahu, hati kita tahu semua, guru tuh. Tahu tingkatan kita, tahu level kita. Nah, jadi kalau mimpi baik ceritakan ke guru, jangan ceritakan ke orang lain. Dan harus diceritakan. Kalau kita punya guru harus diceritakan ke guru kita. Terkadang mimpi itu membawa pesan. Kadang kalau mimpi yang membawa pesan, amanat harus disampaikan. Gitu. Kita bingung mimpi ini bawa pesan atau tidak, ceritakan ke guru kita. Nanti beliau yang menghukumi ini pesan atau bukan. Beliau yang menghukumi ini pesan atau bukan. Jadi Nabi begitu. Setiap pagi Nabi tanya, ada yang mimpi tak semalam? Mimpi bagus. Ada, misalkan diceritakan ke Nabi, ditakwilkan sama Nabi. Terkadang Nabi
menyuruh sahabat lain untuk menakwilkan, tapi yang disuruh sahabat besar-besar seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Coba Abu Bakar takwilkan mimpi dia, gitu. Banyak. Sayyidina Umar mimpi pernah, ya Rasulullah, aku mimpi pakai gamisnya kedodoran, gamisnya kebesaran, maka aku angkat gamis aku. Coba apa itu? Tidak ada yang ngerti. Nabi ngerti. Oh, kata Nabi, itu adalah ilmu Sayyidina Umar saking banyaknya sampai seakan-akan gamis kedodoran. Itu takwilan Nabi Muhammad SAW. Jadi memang ada ashabut takwil, ada orang-orang yang bisa menakwilkan mimpi, tidak sembarangan orang, termasuk guru. Ada tidak sembarangan orang. Ada 2 orang datang ke satu guru. Guru, kami mimpi, yang satu mimpi azan, yang satu mimpi azan. Sama-sama mimpi azan. Kata guru, kau haji ke yang satu, ke yang B kau akan mencuri, kata guru. Takwilnya jelek. Karena guru tahu yang B ini tidak bagus orangnya, yang A bagus akhlaknya. Yang satu haji, gurunya mengambil dari ayat yang berbunyi wa'adzana mu'adzinun, wa'adzin, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Wahai Ibrahim, azan, panggil umat manusia. Yang menjawab panggilanmu akan haji. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil sama Nabi Ibrahim, panggilan haji. Yang pernah haji berarti menjawab di masa itu. Jadi yang menjawab bukan yang hidup, bukan. Semua makhluk hidup manusia yang akan diciptakan sama Allah sampai hari kiamat, kalau takdirnya haji, berarti dia yang menjawab panggilan waktu itu, panggilan Nabi Ibrahim. Kalau yang belum tahu berarti menjawab atau tidak panggilan waktu itu yang Nabi Ibrahim manggil. Yang sudah haji yakin dah, berarti dia waktu itu menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Oke, belum panggilan, nunggu panggilan. Itu sebenarnya bukan nunggu panggilan, nunggu jawaban. Nunggu jawaban kita ini jawab atau tidak panggilan Nabi Ibrahim. Guru tadi mengambil hukum atau mentakwilkan mimpi murid yang pertama atau orang yang datang pertama dengan haji dari ayat ini. Dia melihat dari muka murid ini dia haji, tertulis haji. Ini ahli takwil mimpi. Yang kedua dari ayat Quran juga, wa'adzana mu'adzinun bainahum ayyatuhal iru innakum lasarikun. Di surat Yusuf, cerita Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf dengan sengaja meletakkan barang kerajaan di bungkus atau di tasnya Binyamin, biar Binyamin ditahan. Itu ada kalimat azan juga, azan, mengumumkan. Kata gurunya, yang kedua aku lihat sarik, tertulis di jidatnya mencuri, diambil dari ayat tersebut. Mimpinya sama, azan. Yang ini mimpi azan, yang ini mimpi azan. Tapi takwilnya yang ini haji, yang itu mencuri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada orang-orangnya yang bisa mentakwilkan mimpi, tidak sembarangan orang. Cuman Imam Malik bin Anas beliau mengatakan ar-ru'ya tasur wala taghur. Mimpi baik itu buat kita senang, bagus, alhamdulillah. Kita mimpi baik, mimpi wali, mimpi orang-orang hebat, apalagi mimpi Nabi misalkan, tasur, menyenangkan hati. Tapi la taghur, jangan sampai menipukan kita, jangan sampai membuat kita tertipu dengan mimpi, karena itu mimpi yang hakiki, yang alam nyata, bukan mimpi. Jadi Imam Malik itu luar biasa dalam mimpi, dan beliau kurang suka dengan orang-orang yang suka dengan takwil mimpi. Bahkan diriwayatkan beliau dengan Imam Muhammad bin Sirin itu kurang cocok. Kenapa kurang cocok? Muhammad bin Sirin ini ahli takwil mimpi, Muhammad bin Sirin. Namun Imam Malik ketika mimpi sesuatu bertanya kepada Muhammad bin Sirin. Imam Malik ini padahal nyuruh muridnya. Kata Imam Malik, tanyakan Muhammad bin Sirin, apa mimpinya? Mimpinya luar biasa. Imam Malik mimpi menggali kuburan Nabi Muhammad SAW. Tapi kan itu membingungkan. Imam Malik, sebesar Imam Malik tidak berani menakwilinya. Wah, ini apa artinya ini? Akhirnya suruh muridnya, diam-diam tanya Muhammad bin Sirin. Pergilah muridnya ke Muhammad bin Sirin, tanya. Kata Muhammad bin Sirin, takwil dari mimpi itu, orang yang mimpi itu akan menguasai semua ilmu Nabi Muhammad SAW.
Jadi dia menggali kuburan Nabi, maksudnya menggali ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikan salamku kepada orang yang bermimpi itu. Jadi dia tahu bukan ini yang mimpi, tahu Malik yang mimpi. Imam Malik yang mimpi. Karena tidak sembarangan orang mimpi seperti itu. Mimpi menggali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada adab-adabnya mimpi. Abdullah bin Umar, ini kita balik ke hadis ini. Abdullah bin Umar ngerasa, pengen juga mimpi. Bukan pengen mimpinya, pengen kalau mimpi bagus diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau mimpi yang lumayan, maksudnya kalau dilihat dari mimpinya bingung gitu apa artinya. Beliau bilang, aku mimpi lagi tidur, tiba-tiba ada dua malaikat. Dua malaikat ini, satu megangin aku bagian kepala, satu bagian kaki. Kemudian aku dibawa ke neraka. Maka aku lihat neraka, matwiyatun qatayyil bi'ri, bulat seperti bulatnya sumur. Ada tanduknya. Ini dalam mimpi beliau. Dan aku melihat di situ ada orang-orang yang aku kenal, kata Abdullah bin Umar. Maka aku mengatakan, a'udzubillah minan nar, berlindung kepada Allah dari api neraka. Maka kami ketemu dengan malaikat yang lain. Malaikat yang lain mengatakan kepadaku, lam tura, jangan takut, kau tidak akan terkena neraka. Cuman itu mimpinya. Stop, itu mimpinya. Besok paginya dia tidak berani langsung cerita ke Nabi, dia cerita ke Hafsah. Hafsah itu kakaknya Abdullah bin Umar, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafsah menceritakan kepada Nabi, kata Nabi, nikmar rajul Abdullah, sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah, law kana yusalli minal lail, kalau dia selalu salat malam. Maka dari saat itu Abdullah bin Umar tidak pernah tidak bangun di waktu malam. Jadi seperti ini mimpi. Jadi kadang kita mimpi, misalkan mimpi dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, itu kadang ikhtibar, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pengen tahu tertipu tidak dia dengan mimpi itu. Oh, dapat makom ini dari Allah, tapi gurunya yang tahu dapat makom ini bukan sekarang, nanti kalau kau melakukan atau kalau kau istiqomah dengan apa yang kau lakukan sekarang. Itu seperti ini. Abdullah bin Umar mimpi, masih kecil, Nabi masih hidup, ceritakan sama Nabi, kata Nabi, kalau dia selalu bangun malam maka dia sebaik-baiknya orang. Berarti ada syaratnya. Jadi kalau orang tertipu, dapat makom sudah, besoknya berubah total, itu dapat berarti. Jadi mimpi itu bisyarah, betul, kabar baik, kabar gembira, tapi bukan artinya kita harus stop dari amal, stop dari mujahadah, tidak. Harus terus kita, seakan-akan mimpi itu mengatakan, ente sekarang berada di jalan yang benar, teruskan. Ente sekarang berada di jalan yang benar, teruskan. Kalau kau seakan-akan juga mengatakan begini mimpi itu, kalau kau dalam istiqomah dalam keadaan seperti sekarang, menambah taatmu, kau akan sampai kedudukan seperti itu kalau istiqomah. Jadi tetap butuh amal. Makanya Imam Malik mengatakan ar-ru'ya tasur wala taghur, mimpi itu membuat kita senang, tapi jangan sampai kita tertipu dengan mimpi. Sallallahu alaihi wasallam, lailatan aw lailataini an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqala ala musalliyah Fakultu ya Rasulullah li'anhu sanadiya billahi fa iza sya'an ayyaba'atana wa'asana fansurafahi nakulna dhalika wa lam yarji ilayya syai'an summa sami'tuhu wa huwa muwalli yadribu fa khadahu wa huwa yaqulu wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Hasbu.
قالت إن كان رسول الله صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس به فرد عليه وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحك عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم يصلي حتى ترم قدماه أو ساقه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. حسبك. خلاص. نعم خلاص.